Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang masalah Ustadz Muhammad Abduh dan Heri Pras, kaum muslimin ya. Ada video dari Heri Pras yang terbaru yang menanggapi tentang kritikan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, kaum muslimin ya. Ternyata masalahnya berkaitan dengan Ustadz Adi Hidayat, ya, di mana Heri Pras ini mengkritik Ustadz Adi Hidayat, kemudian dinilai oleh Ustadz Muhammad Abduh yang nggak selevel, ya, nggak selevel, jadi nggak pantas ngeritik Ustadz Adi Hidayat. Ya, nggak lucu sih sebenarnya, kaum muslimin ya. Coba kita simak cuplikan sedikit ya dari Heri Pras, kaum muslimin ya. Kalau kalian tentu sudah melihat videonya secara full ya. Coba kita simak permasalahannya seperti ini ternyata, kaum muslimin. Di sini membantah lagi pernyataan dari Ustadz Abduh Twasikal Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan kepada saya, Mas Heri, kalau kita ingin mengkritik seseorang, kita harus tahu level dulu. Siapa orang yang kita kritik dan apa yang mau kita kritik. Yang pertama, contohnya seperti Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu, lihat Mas Heri, beliau itu titelnya S3, gelarnya doktor. Sedangkan Mas Heri siapa? Nah, dia tokoh, dia punya jemaah, gelarnya S3 dan lain sebagainya. Asal antum tahu, Ustadz, dulu ketika hebohnya surah pemusik, Asy-Syu'ara, surah pemusik, yang mengkritik Ustadz Fulan itu adalah seorang mahasiswa lulusan engineering, sampai di bawah itu, apa namanya? Skripsinya. Itu yang pertama. Dan beliau di situ merasa dirinya tidak pantas untuk dikritik siapapun. Dan antum diam di situ, Ustadz. Saya juga tidak sepakat dengan diamnya antum. Terus kalau mau berbicara masalah orang yang dimana kalau mau mengkritik harus sesuaikan, sederajatkan dulu titelnya. Perhatikan Ustadz Abduh. Yang pertama, Ustadz yang Anda maksud yaitu Adi Hidayat. Dulu sebelum dia bergelar doktor, dia juga mengkritik seorang profesor, Buya Syakur. Yang dimana ketika Buya Syakur menyatakan Khadijah itu adalah seorang Nasrani. Perhatikan baik-baik. Ustadz yang antum bela itu juga membantah orang yang sudah bergelar profesor, sedangkan dia dulu masih belum doktor. Bergelar doktor pun belum sederajat dengan Profesor Buya Syakur. Kenapa antum tidak membahas itu? Kenapa antum malah membahas saya? Oh, punya ilmu. Sama, Ustadz Muflis Safitra juga punya ilmu di bagian bantahan kepada Asy-Syu'ara surah pemusik. Apakah harus nunggu Ustadz Muflis Safitra pun bergelar doktor dulu untuk membahas Asy-Syu'ara surah pemusik? Kan tidak. Antum tahu itu, tapi antum diam. Saya tidak setuju dengan diamnya antum. Nah, kaum muslimin, itu cuplikan video statement dari Heri Pras menanggapi postingan dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, kaum muslimin ya. Dan itu juga bukan cuma menanggapi postingan ya, akan tetapi klarifikasi hasil komunikasi, hasil obrolan antara Heri Pras dengan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Yang pertama, sebenarnya kami sangat menyayangkan, kaum muslimin, permasalahan seperti ini mencuat di publik. Ya, sangat disayangkan. Ya, apalagi di video sebelumnya yang kita posting, ya, Ustadz Muhammad Abduh Twasikal sampai mengatakan menyerah, ya. Menyerah karena sudah menasehati Heri Pras, akan tetapi nasihatnya tidak diaminkan oleh Heri Pras, ya. Bagi kami yang pertama itu sikap yang kurang bijak ya dari seorang dai ya. Ya, kalau memang dirasa nasihat dari Ustadz Muhammad Abduh itu nggak diaminkan sama Heri Pras ya. Ya sudah, biarkan saja ya. Urusan Heri Pras sudah. Ustadz Muhammad Abduh berlepas diri, sudah selesai kewajibannya memberikan nasihat ya. Dan kalau memang masih mau berusaha untuk bagaimana memberikan nasihat, ya bisa dengan cara yang lain, ya bisa melalui ustadz yang lain yang mungkin berkomunikasi dengan Heri Pras, ya. Ya, kita lihat pernah bertemu dengan Ustadz Zainal Abidin, pernah bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya. Bahkan pernah bertemu dengan Ustadz Badrus Salam, Ustadz Firanda dan sebagainya, ya. Ya, bisa melalui beliau. Barangkali dengan melalui beliau nasihatnya bisa diterima, kan seperti itu, kaum muslimin ya. Jangan justru malah diupload di media sosial kemudian mengeluarkan statement bahwa nyerahlah, nggak sanggup. Ya. Itu ya persis dengan kisah Nabi Yunus, kaum muslimin. Nabi Yunus seperti itu, meninggalkan kaumnya karena nggak sanggup. Ya, Nabi Yunus nggak sanggup ngurusin kaumnya, ya, kabur dia, meninggalkan dakwah. Kemudian apa? Ya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala.
ya ditegur, ya. Dan seharusnya ya sekali lagi seorang dai ya yang nggak putus asa dalam berdakwah, nggak putus asa dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, perkara nasihat tersebut diterima atau nggak diterima ya sudah, ya. Kalau memang nggak mau nasihati lagi ya sudah, ya nggak perlu disampaikan, oh saya nyerah, saya nyerah. Ya, nggak pantas lah yang seperti itu kaum muslimin. Kalaupun menyerah ya jangan diungkapkan di media sosial, ya, karena media sosial ini yang konsumsi bebas, ya. Jadi akhirnya menuai kontroversi, ya, menuai komentar-komentar yang pro dan kontra. Dan kami disclaimer dulu kaum muslimin, ya, kami tetap takzim kepada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, ya, tetap takzim. Akan tetapi dalam masalah ini kami tidak sepakat, ya, tidak sepakat terhadap statement dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, ya. Dan kami rasa itu hal yang biasa, ya. Kami rasa itu hal yang biasa. Dan tidak sepakat dengan pendapat seorang ustadz, perkataan seorang ustadz itu tidak serta-merta disebut ya su'ul adab. Ya karena banyak sekali ya ustadz-ustadz senior yang sudah berpendapat, kemudian ustadz-ustadz yang ya anggap saja junior lah, murid-murid beliau lah, kemudian tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, ya. Di video sebelumnya kami sudah menganalogikan, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Beliau mengkritik keras tentang donasi untuk iftar, ya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah menentang keras yang seperti itu, nggak boleh. Menjelang puasa nih, donasi untuk buka puasa. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada dari sahabat seperti itu? Semua sahabat buka dengan air dan korma, satu butir korma cukup buat dia. Seandainya nggak ada korma, cuma air aja, cukup nggak untuk buka puasa? Cukup. Jangan antum jadi kerjaan donasi buat orang buka puasa, nggak perlu. Kalau antum mampu, antum berikan. Datangi orang-orang miskin, antum berikan. Tapi jangan cari donasi untuk orang. Jangan. Antum membiasakan orang-orang itu jadi tukang apa? Tukang minta-minta. Orang-orang yang diberikan ini jadi apa? Mengharap pada manusia. Antum merusak pendidikan mereka, merusak jiwa mereka, merusak hati mereka, merusak agama mereka dalam Islam. Rusak agamanya dia. Sehingga apa? Dia selalu mengharap nanti juga ada yang kumpulkan dana, ada yang kumpulkan ini. Gak boleh. Ajarkan mereka seperti Nabi mengajarkan Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, coba kaum muslimin ya, itu salah satu nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang diberikan untuk kaum muslimin. Ya, terutama yang mengikuti dakwah sunnah, yang bermanhaj salaf, ya. Tapi apakah kemudian perkataan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang ini ya diaminkan oleh orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf? Enggak juga. Enggak juga. Ya, masih banyak setiap menjelang Ramadan ya mereka buka donasi untuk iftar, kemudian untuk iktikaf, ya. Masih banyak. Dan itu hanya satu dari banyak permasalahan, banyak nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tidak diaminkan oleh orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya. Dan apakah kemudian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pernah menyatakan nyerah nasihatin orang-orang seperti itu? Ya kan nggak pernah kaum muslimin, ya, nggak pernah. Ya memang tugasnya kan hanya menyampaikan. Ya dai itu tugasnya hanya memberikan nasihat, ya. Tugasnya hanya basiron wa nadhiron, ya, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, memberikan nasihat. Ya, perkara orang yang dikasih kabar gembira itu seneng kemudian mengijabah kabar tersebut atau justru malah menolak, ya kan nggak ada urusan. Yang penting sampaikan, yang penting nasihati. Perkara yang dikasih nasihat mau terima atau nggak terima kan nggak ada urusan, ya. Dan nggak boleh nyerah. Wah, saya sudah nyerah ini ngasih nasihat ke fulan. Nggak boleh, ya. Dan memang kami kurang sepakat lah ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh terhadap Heri Pras. Ya, ketika Heri Pras mengkritik Ustadz Adi Hidayat, disebutkan ya nggak boleh mengkritik karena nggak selevel. Ya, kemudian karena Ustadz Adi Hidayat itu punya banyak jamaah dan sebagainya. Ya, kalau memang seperti itu, repot,
repot, nggak akan jalan, dakwah ini nggak akan jalan, ya, nggak akan jalan. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim, ya, Amir Abdad hafizallahu taala, ya, mereka nggak bergelar profesor, doktor dan sebagainya. Tapi pemahaman-pemahaman yang dikritik oleh beliau itu banyak sekali, pemahaman-pemahaman orang-orang yang bergelar doktor, profesor dan sebagainya. Ya, meskipun beliau tidak secara personal mengkritik si fulan, ya. Kemudian kalau mengkritik orang, ya, kemudian pendidikannya harus selevel, orangnya harus selevel, ilmunya harus ya minimal sama, kalau bisa di atasnya. Ya, apa kabar orang-orang yang mengkritik Ibnu Taimiyah, mengkritik Syekh Al-Albani, mengkritik Syekh bin Bas, mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Apa kabar? Kenapa mereka yang mengkritik nggak dipermasalahkan? Ya, sementara ada orang yang jelas-jelas mengkritik pemahaman yang salah, ya, malah dipermasalahkan. Ya. Heri Pras kan mengkritik Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Kemudian dikatakan nggak boleh mengkritik Ustadz Adi Hidayat karena ilmunya nggak selevel. Ya, ini bagi kami ya lucu kaum muslimin, ya, lucu. Ya. Orang yang mengkritik kebatilan, ya, meskipun ilmunya nggak selevel, itu malah dipermasalahkan. Sementara orang yang mengkritik permasalahan yang hak, padahal ilmunya juga nggak selevel dengan orang-orang yang dikritik, itu malah didiamkan. Ini kan masalah kaum muslimin, ya. Apalagi beralasan nggak boleh mengkritik karena beliau itu jamaahnya banyak. Ini lebih masalah lagi nih kaum muslimin, ya, masalah lagi nih. Artinya nggak boleh mengkritik orang-orang yang mendakwahkan amaliyah-amaliyah bid'ah, amaliyah-amaliyah kesyirikan, ya. Ya, contoh lah, nggak boleh mengkritik sholawatan ketimpringan, yang nyanyi, yang joget-joget, laki-laki perempuan campur baur, yang majelisnya ada dangdutan, ya, nggak boleh. Karena apa? Jamaahnya banyak. Sementara ente jamaahnya siapa? Ya kan repot, ya. Jamaah para asatid salafi kalau dibandingkan dengan jamaah ketimpringan ya jauh, ya. Sekali datang orang-orang di majelisnya Iqdam itu kan banyak, ya. Lapangan penuh sampai kurang-kurang saking banyaknya jamaahnya yang datang. Sementara kalau kajian para asatid salafi ya banyak juga, cuman kalau dibandingkan dengan jamaah sholawatan ketimpringan, ya masih banyakan jamaah sholawatan ketimpringan. Ya. Apakah kemudian yang jamaahnya sedikit nggak boleh memberikan kritikan dengan orang-orang yang majelisnya ketimpringan? Ya kan seperti itu. Dan ya kami pikir-pikir kok malah mirip dengan doktrin-doktrin Ba'alawi, ya kalau seperti itu. Ya, mirip-mirip lah. Ya. Pokoknya kalau kastanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, ya jangan kritik. Jangan kritik. Ya kalau Ba'alawi kan seperti itu. Ya karena mereka cucu Nabi, ya nggak boleh dikritik. Kalau ngeritik ya sama dengan iblis katanya. Ya. Mengkritik Habib sama dengan iblis, mirip dengan iblis. Nggak boleh benci Habib. Ya karena kastanya berbeda, derajatnya itu sudah berbeda. Ya kan repot kalau seperti itu. Mengkritik ilmunya harus selevel, ya. Kalau jamaahnya kalah banyak nggak boleh ngeritik, ini repot, ya, repot. Ya, tapi yang jadi masalah ini kaum muslimin, ya sebenarnya yang jadi masalah, ya. Kenapa kok Heri Pras yang dikritik? Ya, karena melakukan hal yang seperti itu, sementara orang-orang yang berpemahaman yang nggak benar, ya, melakukan sesuatu yang sama dengan Heri Pras, artinya mengkritik orang yang ilmunya lebih tinggi, secara gelarnya juga kalah, ya, tapi malah didiamkan. Bahkan orang itu bukan cuma mengkritik, mencaci. Ya, Miftah pernah kan nyebut Ustadz Firanda apa? Bajingan. Pernah nyebut Ustadz Firanda bajingan. Ya kalau kita bicara gelar akademik, Miftah nggak punya.
Ya, sementara Ustadz Firanda Andirja ya kita tahu. Ya, beliau jelas menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah, sementara Miftah ya. Dan itu banyak sih sebenarnya yang melakukan, bukan cuma Miftah saja. Ya, banyak orang-orang yang mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengkritik Syekh Al-Albani, bahkan ya mengkritik Ustadz Khalid Basalamah. Ya, ustadz-ustadz salafi secara umum lah. Ya kan banyak yang mengkritik, padahal mereka nggak punya gelar akademik. Ya, banyak. Jadi kami merasa agak aneh lah kaum muslimin. Ya bukan agak lagi ya, memang ngerasa aneh. Ya, aneh. Orang yang mengkritik sesuatu yang jelas-jelas menyimpang, ya, itu dicegah karena alasan belum cukup ilmu. Ya, dengan alasan belum cukup ilmu, dengan alasan ya kalah jumlah jamaah. Ya, sementara dari pihak yang mendakwahkan kebatilan, ya mereka bebas bicara dan nggak dikritik. Ya, bahkan mereka bukan cuma bicara, membubarkan kajian dibubarkan. Ya, padahal mereka yang membubarkan itu ya nggak jelas pendidikannya apa. Ya, kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan. Padahal yang membubarkan itu bukan bergelar doktor, ya, S1 saja wallahu a'lam, ya, tapi dikritik Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Loh, kenapa yang seperti itu nggak dikomentari? Sementara Heri Pras yang membela dakwah sunnah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya malah dikritik. Ya kan, ini kan aneh sebenarnya kaum muslimin, aneh, ya. Ya kalau kiranya tidak setuju dengan metode, ya tidak setuju dengan ya narasi-narasi yang dipakai oleh Heri Pras, ya kan bisa disupport dari belakang, diluruskan pelan-pelan dari belakang. Ya, kalau mungkin ada bicaranya yang tinggi, ya diminta untuk direndahkan. Ya, kalau ternyata memakai diksi-diksi yang ya dinilai kasar, ya nggak hikmah, ya kan bisa diberikan nasihat. Ya, bukan dikritik, di stop, seolah-olah tidak boleh mengkritik orang-orang yang berpemahaman menyimpang. Sementara banyak sekali yang mengkritik Ustadz ya Dr. Khalid Basalamah, Dr. Syafiq Riza Basalamah, Dr. Firanda Andirja, Dr. Zainal Abidin Syamsuddin. Itu kan banyak yang mengkritik, sementara mereka yang mengkritik itu ilmunya ya juga dipertanyakan. Ya, jangan bicara masalah ilmu lah ya. Yang jelas-jelas mereka yang mengkritik, apalagi sampai membubarkan kajian, menolak kajian. Mereka bukan ustadz. Ustadz saja bukan. Sementara yang ditolak kajiannya itu ustadz. Yang dibubarkan kajiannya itu ustadz. Yang membubarkan bukan ustadz. Ya coba. Apa nggak masih mending Heri Pras mengkritik cuman. Dan kritikannya pun ya benar. Kritikannya benar. Kalau kritikannya salah ya diluruskan, nggak ada masalah. Insya Allah diterima. Misal Heri Pras mengkritik Ustadz Adi Hidayat dan ternyata apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat ternyata itu yang benar, maka Heri Pras ya insya Allah mengikuti dan wajib mengikuti, karena yang diikuti itu kebenaran, bukan orangnya, ya, bukan orangnya. Kita ikuti kebenaran, bukan siapa yang menyampaikan kebenarannya yang kita ikuti. Jadi kalau mengkritik Heri Pras dalam permasalahan apa yang disampaikan oleh Heri Pras itu ternyata nggak sesuai dengan syariat, ya itu nggak ada masalah. Cuma kalau hanya mengkritik karena ilmunya nggak selevel, ya karena jamaahnya yang dikritik itu lebih banyak, ya itu nggak pas kaum muslimin. Ya, apalagi kalau kita membaca hadis, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Islam ini ketika datang asing dan nanti akan kembali asing. Masih banyak yang menentang daripada yang mengikuti Islam. Lah kalau pakai metode kalah jumlah jamaah kemudian nggak boleh kritik, ya repot. Apalagi kalah titel nggak boleh kritik, wah repot lagi. Ya, ya kita gunakan kaedah undur makola wala tangdur mankola. Ya, lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, oleh Ustadz siapalah,
yang bahkan gelarnya profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, kalau salah ya nggak usah didengar, nggak usah diaminkan. Tapi meskipun perkataan tersebut datang dari orang yang dinilai nggak punya ilmu sama sekali, kalau perkataannya benar, ya itu yang kita ikuti, ya. Dan kami rasa kalau berbicara masalah kewajiban dakwah, ya insya Allah, ya semua tahulah kaum muslimin ya, apalagi para asatid kaum muslimin, ya. Ya orang ini dibebani dakwah semuanya, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan balighu anni walau ayat, ya sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, ya mampunya satu ayat ya sampaikan satu ayat, ya. Jadi berdakwah itu ya kapan saja, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya setiap waktu kita gunakan untuk saling nasihat menasehati, untuk berdakwah lah, ya, untuk berdakwah. Dan sekali lagi kaum muslimin ya, yang kami sesalkan hanya saja ini hanya dilontarkan untuk Heri Pras, untuk orang-orang yang mereka memperjuangkan dakwah sunnah, ya, malah di framing seolah-olah memperburuk citra dakwah sunnah, ya memperburuk para asatid sunnah dan sebagainya. Yang jelas memperburuk kondisi dakwah sunnah lah kaum muslimin, ya. Padahal mereka berjuang, ya mereka berjuang semampu mereka, mereka ikut. Ya bagaimana caranya punya andil dalam dakwah ini, ya. Dan di video sebelumnya ya, kita juga sudah sampaikan kok, ya, bahwa di luaran sana ya lebih banyak lagi orang-orang yang nggak punya ilmu bicara masalah agama, lebih banyak lagi. Ya kami sampaikan lagi, khotib Jumat, ya itu banyak sekali yang nggak punya ilmu, banyak. Ya, khotib Jumat, imam sholat, yang disebut apalah kiai, ustadz dan sebagainya, banyak yang nggak punya ilmu dan mereka bebas berdakwah. Tokoh-tokoh mereka bahkan malah mendukung. Tokoh-tokoh mereka mendukung meskipun jelas itu nggak punya ilmu, dan mustahil tokoh mereka tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu nggak punya ilmu. Tokohnya tahu nggak punya ilmu tapi bebas, ya dia tetap bisa berbicara di mimbar-mimbar. Ya, coba. Bahkan bukan hanya dinilai sebagai orang awam, disebut gus, kiai, ulama dan sebagainya, padahal bicaranya ngawur. Ya, para Ba'alawi, ya Gus Miftah, coba ceramahnya apa? Dan nggak ada tokoh-tokoh mereka yang mengkritik. Kalau nggak punya ilmu nggak usah bicara dan sebagainya. Lah sementara ini Heri Pras yang berbicara masalah agama, yang disampaikan perkataan para asatid, ya yang jelas ada sandaran-sandaran dari orang-orang yang mendakwahkan sunnah lah kaum muslimin, ya malah dikritik. Ini kan bagi kami ya musibah ini kaum muslimin, ya lebih baik mengkritik orang-orang yang mereka sebenarnya juga lebih banyak jumlahnya yang mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin, ya kami disclaimer, ya kami tetap takzim kepada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, ya kami tetap menjadikan beliau sebagai rujukan, ya. Akan tetapi kami juga tetap mendukung Heri Pras untuk tetap ya menyampaikan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya, ya sambil terus belajar, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.